Di padatnya perkotaan dan ribetnya motor di jalanan Indonesia, seringkali kita butuh mobil yang sat-sat untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang harga mobil di Indonesia khususnya hatchback sudah lumayan tinggi. Pun kalau harganya yang terjangkau, biasanya kita akan mendapatkan LCGC. Mobil yang secara build quality ya udahlah, dan performa juga biasa aja, nggak bisa berharap banyak. Nah, daripada beli LCGC, di video kali ini saya akan merekomendasikan 7 mobil hatchback bekas yang harganya di bawah 100 juta, yang bisa dijadikan pilihan untuk mobil sehari-hari. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pilihan yang pertama ada Suzuki Swift generasi pertama. Mobil ini cukup menjadi primadona pada masanya dan diproduksi cukup lama dengan varian yang cukup banyak. Mobil ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari hatchback dengan desain yang keren, performa mesinnya lumayan kencang, dan perawatan yang mudah. Suzuki Swift generasi pertama diproduksi dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Tipenya juga banyak, ada yang CBU dan ada yang CKD atau buatan lokal. Yang CBU atau Completely Built Up pada varian GX, GL, dan GT yang diproduksi dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Kelebihan dari varian CBU yaitu memiliki fitur yang lebih lengkap, mulai dari airbag, ABS, EBD, immobilizer, dan audio steering switch. Sedangkan yang CKD atau yang versi lokal ada tipe ST, GT2, GT3, dan GTS yang diproduksi dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Yang sayangnya fiturnya banyak yang disunat. Tidak ada ABS, EBD, immobilizer, audio steering switch, dan tweeter pun tidak ada untuk yang versi lokalnya. Mesinnya menggunakan mesin M15A 1500cc, baik CKD ataupun CBU sama saja, hanya beda di keluaran tenaganya. Untuk yang CBU dibuat lebih kencang, tenaganya 110 PS dan torsinya 143 Nm. Sedangkan yang lokal, tenaganya ada di 100 PS dan torsinya di 133 Nm. Untuk yang CBU memiliki kompresi yang lebih tinggi, jadi disarankan untuk menggunakan bahan bakar Pertamax. Berbeda dengan versi lokal yang kompresinya lebih rendah, karena pada masa itu, masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan premium. Dan hal itulah yang mengakibatkan mesin dari mobil yang versi lokal tenaganya dibuat lebih rendah. Kelebihan dari mobil ini adalah desainnya yang sporty dan sering dijuluki sebagai Mini Coopernya Jepang. Mobil ini memiliki visibilitas yang bagus, jok yang empuk, dan fiturnya juga banyak kalau versi yang CBU. Kekurangannya karena usia, kalau kalian mau beli mobil ini, biasanya di bagian rear steer sudah oblak, ekstra fan-nya lemah, dan cek juga di bagian seal-seal packing silindernya, biasanya sudah ada yang rembes, dan setelah membeli, pastikan sering-sering dibersihkan di bagian throttle bodinya. Dan air radiator juga harus sering diganti, atau kalau bisa dapat unit yang sudah pakai coolant sekalian, itu lebih baik. Dan kekurangan selanjutnya yaitu fiturnya yang sedikit untuk yang versi lokal. Untuk harganya sendiri ada di kisaran 60-70 jutaan untuk yang versi lokal, sedangkan untuk yang versi CBU atau yang GT, harganya masih tinggi di atas 90 juta. Pilihan yang kedua adalah Honda Jazz GD3, mobil idaman banyak orang. Mobil ini cocok untuk kalian yang berjiwa muda, yang suka mobil kencang, mobil hemat, yang punya penyimpanan banyak walaupun mobilnya ukurannya kecil. Honda Jazz GD3 diproduksi dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Ada dua versi, IDSi dan VTEC. Untuk kalian yang suka mobil hemat dan nggak perlu amat mobil kencang, bisa pilih yang IDSi. Dan buat kalian yang suka mobil kencang, bisa pilih yang varian VTEC. Mesinnya menggunakan L15A 1500cc. Untuk yang IDSi, tenaganya 87 horsepower di putaran 5500 rpm dan torsi maksimal di 128 Nm di putaran mesin 2700 rpm. Dan untuk yang VTEC, tenaganya di 109 horsepower dan torsinya di 143 Nm. Tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual dan matic CVT. Kelebihan dari mobil ini adalah dia punya desain yang keren. Opsi modifikasinya banyak, interior yang lega, dan ada fitur ultra seat. Pengereman juga sudah full cakram depan belakang untuk yang VTEC, sudah menggunakan EPS, visibilitasnya luas, fitur AC-nya lengkap, dan sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, dan airbag untuk yang versi VTEC-nya. Sedangkan untuk kekurangannya, di versi IDSi, rem belakangnya masih menggunakan tromol, EPS-nya juga sering bermasalah karena usia, serta modul CVT, TPS, dan TB-nya juga sering bermasalah. Dan untuk CVT-nya biasanya rusak karena kesalahan dalam perawatan. Untuk oli transmisi CVT menggunakan jenis oli CVT-F atau CVT Fluid. Dan untuk mobil Honda biasanya diharuskan untuk menggunakan oli CVT-F keluaran dari Honda. Kesalahannya biasanya sebagian mekanik menggunakan oli ATF atau AT Fluid, sehingga mengakibatkan transmisinya ini jadi jebol. Sedangkan untuk harganya sendiri, Honda Jazz GD3 ada di kisaran 60-90 jutaan. Pilihan selanjutnya ada Toyota Yaris Bakpao.
Cocok untuk kalian yang sedang mencari mobil tempur yang penyimpanannya banyak dan mesinnya gampang dirawat. Diproduksi dari tahun 2006 sampai tahun 2013, memiliki beberapa pilihan tipe, ada tipe J, E, S, dan S Limited. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 1 NZFE 1500 cc yang mampu menghasilkan tenaga 109 horsepower dan torsi 142 Nm. Transmisinya ada dua pilihan, yaitu matic konvensional 4 speed dan manual 5 speed. Mesin ini sama dengan mesin Toyota Vios, jadi kalian nggak perlu khawatir soal spare part, dijamin pasti banyak. Fitur keselamatannya juga lumayan lengkap, ada ABS, EBD, BE, airbag, dan kalau yang S Limited sudah pakai keyless dan rem cakram depan belakang. Selain itu, mobil ini juga memiliki suspensi yang empuk dan nyaman. Jadi kalau kalian mencari mobil yang lebih nyaman dari Honda Jazz, mungkin Toyota Yaris Bakpao ini adalah pilihan yang tepat. Tapi untuk kekurangannya, di bagian interior mungkin untuk sebagian orang ini agak terlihat aneh, karena untuk di bagian speedometernya dia berada di tengah. Agak kurang umum sih. Tapi lagi-lagi demi mendapatkan tempat penyimpanan yang banyak. Untuk harganya sendiri, Toyota Yaris Bakpao, rentan harganya ada di 80 jutaan sampai yang tertinggi ada di 120 jutaan. Pilihan selanjutnya ada Ford Fiesta generasi ke-6. Nah, ini adalah mobil hatchback yang cocok untuk kalian yang suka merawat mobil, yang perhatian. Karena mobil ini punya fitur yang modern, nyaman, kedap, dan kencang, tapi dengan syarat harus rajin dirawat. Ford Fiesta generasi ke-6 diproduksi dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Ada dua jenis, yaitu pre-facelift dan facelift. Untuk yang pre-facelift ada pilihan 1400cc dan 1600cc, dan untuk yang facelift, pilihan mesinnya jadi 1500 dan 1000cc EcoBoost. Nah, ini adalah varian yang paling rare yang sering dicari orang. Untuk mesinnya, semuanya menggunakan naturally aspirated, kecuali yang 1000cc dia menggunakan turbo. Dan yang 1000cc ini, dia mampu menghasilkan tenaga 125 PS dan torsi 170 Nm. CC-nya ini paling kecil di antara yang lainnya, tapi soal tenaga dan torsi, ini malah yang paling besar karena menggunakan turbo. Kelebihan dari sebuah Ford Fiesta adalah di bagian interiornya. Dia punya audio yang bagus, fiturnya juga oke, nyaman untuk dikendarai, dan ada fitur voice command, yang mana ini adalah fitur yang sangat jarang ditemukan di mobil tahun tersebut. Selain itu, suspensinya juga empuk dan mobil ini lumayan kencang. Tapi kekurangannya, kalau kalian membeli mobil ini, kalian harus rajin merawat dan paham mobil, karena ada beberapa bagian mobil atau mesin yang harus rajin dibersihkan dan dicek secara berkala. Kemudian belum ada kamera mundur, mesinnya juga rawan overheat kalau salah dalam perawatan dan pemilihan coolant, dan permasalahan yang sering dihadapi adalah di bagian transmisinya yang DCT atau Dual Clutch Transmission, yang di dalamnya ada part yang dinamai TCM yang sering bermasalah dan bisa mengakibatkan mobil mogok dan transmisinya nyentak. Akinya juga harus diperhatikan karena biasanya setiap 2 tahun harus diganti dan ampernya juga harus sesuai. Kemudian untuk cuci-cuci juga harus diperhatikan karena di bagian bawahnya banyak terdapat sensor-sensor. Untuk harganya sendiri, Ford Fiesta generasi ke-6 selain yang EcoBoost harganya di antara 60-90 jutaan. Sedangkan untuk yang EcoBoost sayangnya masih di atas 120 juta. Pilihan selanjutnya adalah Daihatsu Sirion generasi kedua. Mobil ini cocok untuk kalian yang sedang mencari mobil yang perawatannya gampang, spare partnya murah dan banyak, dan cocok buat kalian yang suka mobil compact yang desainnya nggak pasaran. Diproduksi dari tahun 2011 sampai tahun 2018, yang mana mobil ini memiliki basis yang sama dengan Peero 2 Myvi, yang merupakan mobil yang sangat laku keras di Malaysia. Untuk transmisinya ada dua pilihan, ada manual dan matic. Mesinnya sendiri menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia generasi pertama, yaitu K3 VE 1300cc VVT-i. Untuk tenaganya ada di 85,8 horsepower dan torsinya di 116 Nm. Ukuran mobilnya cukup pendek, panjangnya sekitar 3,6 meter, lebarnya 1,6 meter, dan tingginya di 1,5 meter. Kelebihan dari sebuah Daihatsu Sirion adalah interiornya yang lumayan lega, perawatannya gampang, dan mesinnya yang bandel karena menggunakan mesin yang sama dengan Avanza. Fitur keamanannya juga cukup. Untuk kenyamanan, dia punya kursi driver yang bisa naik turun, AC yang lumayan lengkap, banyak pengaturannya, dan spionnya sudah retract. Ada wiper belakang dan rear defogger, bagasinya juga lumayan walaupun tidak terlalu besar, jok di bagian depan dan belakang juga lumayan lega, serta posisi mengemudi yang ergonomis. Fitur yang ditawarkan oleh mobil ini sebenarnya biasa aja, tapi dia punya kelebihan yaitu di bagian durabilitas. Makanya nggak heran kalau mobil ini sangat laku keras di Malaysia sana. Kemudian untuk kekurangannya, untuk yang versi manual, koplingnya agak keras, suspensinya juga agak keras, kabinnya tidak terlalu kedap, dan untuk di kecepatan tinggi, dia lumayan limbung. Headrest di bagian belakang juga bukan tipe yang bisa di-adjust, dia pakai model pocong, head unitnya masih indes, dan agak ribet kalau mau diganti-ganti. Untuk harganya sendiri ada di kisaran 70 jutaan.
Selanjutnya ada Suzuki Splash. Ini adalah mobil yang cocok untuk kalian yang sedang mencari mobil kecil, mobil yang sangat kecil tepatnya, karena dia punya ukuran yang cukup pendek, tapi walaupun ukurannya pendek, dia punya headroom yang luas. Mobil ini diproduksi dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Posisinya berada di bawah Suzuki Swift, yang setelahnya mobil ini digantikan oleh Suzuki Celerio yang kurang diminati. Untuk trim levelnya sendiri, dia ada dua tipe, ada tipe G dan tipe GL. Pilihan mesinnya ada banyak, tapi yang masuk ke Indonesia hanya ada satu pilihan mesin, yaitu 1200cc 4 silinder dengan kode K12M, DOHC VVT dengan tenaga 85 PS di 6000 rpm dan torsi 113 Nm di 4500 rpm. Tersedia dalam transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan konvensional, bukan pakai AGS. Di antara rekomendasi yang lain, ukurannya juga ini yang paling pendek, panjangnya di 3,1 meter, lebarnya di 1,6 meter, tapi tingginya ini 1,6 meter juga, jadi lumayan tinggi. Untuk kompresi mesinnya juga cukup rendah di 10:1, jadi masih aman untuk pakai pertalit. Untuk fitur yang ditawarkan di bagian interior, dia punya desain layout head unit yang bagus, material yang digunakan juga kokoh, bahkan lebih bagus dari mobil murah Suzuki zaman sekarang seperti Espresso. Walaupun head unitnya ini masih indes, tapi dia punya tombol-tombol yang bagus. Belum ada Bluetooth, masih pakai CD, tapi masih bisa pakai AUX atau USB. Di bagian speedometer, dia punya desain kayak Mini Cooper dan desainnya ini bagus. Indikator RPM-nya ini dibuat di tengah kayak bus meter, terpisah dengan speedometernya, dan ini bawaan pabrik, bukan modifikasi. Jadi kalau kalian beli Suzuki Splash, jangan heran kalau dia punya RPM itu di bagian tengah. Fitur keamanannya juga lengkap, ada ABS, EBD, immobilizer, dan alarm. AC-nya lumayan lengkap, ada heaternya, dan ada pengaturan tinggi lampu depan walaupun masih manual. Dan karena dia menggunakan platform yang sama dengan Suzuki Swift, suspensinya ini nggak terlalu empuk, tapi handlingnya oke banget. Walaupun IPS-nya ini nggak terlalu ringan, tapi rasa berkendaranya ini lebih enak bahkan jika dibandingkan dengan Suzuki Ignis yang baru. Headroom dan legroomnya juga lega, visibilitasnya juga mantap karena kaca di bagian depan, belakang, kiri, kanan semuanya besar. Untuk kekurangannya, Suzuki Splash yang kilometernya di atas 100.000 km biasanya akan mengalami permasalahan seperti di bagian speedometer yang berkedip dan masalah pada ECU untuk beberapa orang. Selain itu, kopling untuk yang manual juga agak keras, peredamannya agak kurang. Selain itu, dia belum punya airbag tapi sudah ada ABS. Posisi nyetirnya juga kurang nyaman, terutama di bagian pedal gas dan remnya yang agak tinggi, jadi kaki agak menggantung. Kekurangan lainnya, di bagian belakang tidak ada defogger dan tidak ada wiper belakang, belum ada kamera mundur, dan solusinya masih bisa dipasangkan spion yang ada kamera mundurnya. Untuk harganya sendiri ada di kisaran 50-80 jutaan. Dan pilihan yang terakhir adalah Kia Picanto, mobil underrated dari Korea. Mobil ini diproduksi dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Untuk mesinnya sendiri menggunakan 1200cc 4 silinder dual CVT dengan kode G4LA. Tenaga yang dikeluarkan 87 horsepower di 6000 rpm dan torsi 120 Nm di 4000 rpm. Ada pilihan transmisi manual dan automatic. Fitur yang diberikan oleh mobil ini cukup minim, tidak ada ABS, tidak ada airbag, tidak ada EBD, dan sebagainya. Untuk di tahunnya ini mungkin yang paling minim fitur ya, terlihat dari banyaknya slot tombol yang kosong di bagian dashboard. Tapi untuk desain dashboardnya sendiri ini lumayan bagus. Untuk kelebihannya sendiri, mobil ini terbilang cukup compact, kecil, desainnya bagus, dan lucu. Dan desain dari mobil ini sempat mendapatkan penghargaan dari Red Dot Design pada tahun 2012 karena desainnya yang memang bagus. Kemudian untuk mesinnya ini tergolong gampang dirawat, spare partnya banyak, kabinnya senyap, nggak berisik, suara mesinnya juga lumayan halus, posisi berkendaranya nyaman karena joknya ini semi bucket seat, suspensinya juga lebih empuk dari sebuah Brio, di kecepatan tinggi dia nggak limbung, dan pada masanya mobil ini tergolong sebagai 10 mobil terlaris. Tapi kemudian hancur karena adanya LCGC. Untuk kekurangannya sendiri, di bagian mesin beberapa part selangnya itu menggunakan plastik jadi harus sering diperhatikan. Kemudian modul transmisinya juga ada beberapa yang jebol dan bermasalah. Fuel pumpnya akan sering rusak kalau diisi BBM di bawah Pertamax atau di bawah RON 92. Lalu part modifikasinya juga sedikit, bagasinya juga sangat kecil, koplingnya agak berat dan nggak ada airbag. Untuk harganya sendiri, Kia Picanto berada di kisaran 60-70 jutaan. Dan sekian 7 rekomendasi mobil hatchback harian yang masih patut untuk dipertimbangkan. Semoga membantu. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.